Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Septiarini, SPMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah pemasaran yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami berpresentasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Nur Rizky Bismillah dengan NIM 225091494. Yang kedua ada Rina Handayani dengan NIM 225091496. Yang ketiga ada Andrian Pratama dengan NIM 225091514. Dan yang keempat ada Ismayanti dengan NIM 225091515. Dan yang terakhir ada saya sendiri sebagai moderator, Salman Hakil Majid dengan NIM 225091517. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan Starbucks Coffee. Untuk bagian pertama ada gejala riset yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Salah satu kafe penjual kopi yang sangat terkenal di Indonesia bahkan dunia yaitu Starbucks Coffee. Starbucks Coffee merupakan perusahaan kopi dan jaringan kopi global yang berasal dari Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, kota Washington. Menurut data Macro Trends, pendapatan perusahaan kopi Starbucks mencapai 29,06 miliar US dollar pada tahun 2021. Angka tersebut meningkat sebesar 23,6% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 23,5 miliar US dollar. Jadi dari tahun 2020 hingga ke 2021, Starbucks Coffee ini mengalami peningkatan sekitar 5,86 miliar US dollar. Dan pada tahun 2023, Starbucks Coffee mengalami penurunan dan mengalami gejolak dalam beberapa minggu terakhir yang dipicu oleh kombinasi aksi boikot, pemogokan staf, dan hingga promosi liburan yang sangat sepi. Saham Starbucks di Wall Street mengalami kerugian dan kapitalisasi pasar yang lenyap hampir 12 miliar US dollar. Kemudian di sini bagian model konseptual dan analisis deskriptif akan disampaikan oleh teman saya Ismayanti. Selanjutnya ada model konseptual. Di dalam gambar ini dapat diartikan bahwa kualitas produk dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya, kualitas pelayanan dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya ada analisis deskriptif. Dalam tabel tersebut terdapat variabel kualitas produk atau X1. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa nilai minimum 9 sedangkan nilai maksimum sebesar 20 dan nilai rata-rata kualitas produk adalah 158,667 dengan standar deviasi 62,625. Selanjutnya ada variabel kualitas layanan atau X2. Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum adalah 12, sedangkan nilai maksimumnya adalah 25 dan nilai rata-rata kualitas layanan sebesar 198,167 dengan standar deviasi 35,722. Selanjutnya ada variabel kepuasan konsumen atau Y. Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum adalah 4 dan nilai maksimum adalah 10 dan nilai rata-rata kepuasan konsumen adalah 79,667 dengan standar deviasi 140,17. Yang terakhir ada variabel kepuasan konsumen atau Z. Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum 7 sedangkan nilai maksimum adalah 25
dan memiliki rata-rata loyalitas pelanggan sebesar 187,333 dengan standar deviasi 255,798. Kemudian untuk bagian analisis persamaan 1 akan disampaikan oleh teman saya Andrian Pratama. Analisis regresi 2. Besarnya pengaruh kualitas produk X1 terhadap loyalitas pelanggan Z adalah sebesar 0,760 dengan perbandingan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari nilai signifikan yang digunakan, yaitu kurang dari 0,05. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 7,60%. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas produk yang diberikan, maka akan meningkat loyalitas pelanggan. Besarnya pengaruh kualitas produk X1 terhadap kepuasan pelanggan Y adalah sebesar 0,341 dengan perbandingan nilai signifikansi sebesar 0,002, yaitu kurang dari nilai signifikan yang digunakan 0,05. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 34,1%. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas produk yang diberikan, maka kepuasan pelanggan akan semakin meningkat. Besarnya pengaruh kepuasan pelanggan Y terhadap loyalitas pelanggan Z adalah sebesar 0,181 dengan perbandingan nilai signifikansi sebesar 0,149 lebih dari nilai signifikan yang digunakan, yaitu 0,05. Angka ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 18,1%. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis data kuesioner pada penelitian ini. Dan untuk bagian analisis persamaan 2 akan disampaikan oleh Rina Handayani. Baik, lanjut pada materi berikutnya, yaitu terkait hasil analisis data pada persamaan 2. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel kualitas produk sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan konsumen. Artinya, H1 diterima. Selanjutnya, nilai signifikansi variabel kualitas pelayanan sebesar 0,149 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan konsumen. Artinya, H2 ditolak. Kemudian, nilai signifikansi variabel kepuasan konsumen sebesar 0,286 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan konsumen berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan. Artinya, H3 ditolak. Kemudian masuk pada hasil analisis data. Diketahui bahwasanya nilai R² sebesar 0,613, maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel kepuasan konsumen, kualitas produk, kualitas pelayanan terhadap variabel loyalitas pelanggan sebesar 61,3%. Dan yang terakhir, bagian hasil analisis dan kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya Nurizky Bismillah. Saya Nurizky Bismillah. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis serta kesimpulan dari hasil penelitian kelompok 5. Hasil analisisnya ialah besarnya pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan sebesar 0,760 dengan perbandingan nilai sig-T kurang dari nilai signifikan. Itu artinya kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 7,60%. Hal ini berarti
Semakin tinggi kualitas produk, maka akan semakin meningkat loyalitas pelanggan. Besarnya pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan adalah sebesar 0,341 dengan perbandingan nilai sig T kurang dari nilai signifikan. Artinya, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 34,1%. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas produk yang diberikan, maka kepuasan pelanggan akan semakin meningkat sebesar 34,1%. Besarnya pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan adalah 0,181 dengan perbandingan nilai sig T yang lebih dari nilai signifikan. Artinya, kepuasan pelanggan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan sebesar 18,1%. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis kuesioner yang disebarkan. Kesimpulannya ialah kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan berpengaruh negatif terhadap loyalitas pelanggan, kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.